Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Bulan November ditetapkan sebagai bulan lingkungan hidup oleh Gereja Masehi Injili di Timor. Bulan ini kita diajak untuk pusatkan perhatian kita pada alam, pada lingkungan yang mulai rusak. Tidak saja mengamati dan memperhatikan, tetapi juga menyadarkan kita bahwa kita punya tanggung jawab untuk memelihara alam, lingkungan sekitar kita. Dan juga kita diminta untuk terlibat di dalam memulihkan alam atau lingkungan yang sudah rusak itu. Bacaan kita, Mazmur ini memulai dengan ajakan untuk memuji Tuhan. Bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layak untuk kita memuji Tuhan. Ajakan ini lahir dari pengalaman iman pemazmur yang merasakan bagaimana Allah dalam kekuasaannya terus memelihara umat Israel, umat pilihannya. Dan itu alasan kenapa pemazmur mengajak umat Israel untuk bersyukur. Karena Tuhan membangun Yerusalem. Karena Tuhan mengumpulkan Israel ketika Tuhan mengizinkan mereka ada dalam pembuangan dan mereka tercerai-berai. Tuhan juga menyembuhkan mereka yang patah hati, membalut luka-luka mereka, luka fisik karena penindasan, luka batin karena kehilangan semangat hidup dan pengharapan. Dan Tuhan menegakkan kembali mereka yang tertindas untuk terus menjalani hidup dalam sukacita dan pengharapan itu. Pemazmur mengajak umat Israel untuk bersukacita karena Tuhan juga menjamin keberlangsungan hidup mereka. Pada ayatnya yang ke-13, Dia yang akan meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu, yang akan memberikan kesejahteraan kepada daerahmu, dan Ia juga yang mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Dia yang akan terus menuntun umat Israel untuk hidup dalam ketetapan-ketetapannya. Karena itu pemazmur mengajak umat Israel memuji Tuhan yang telah memilih, memanggil mereka dan terus memelihara mereka. Kita ada di minggu pertama bulan November ini dengan bacaan yang tadi kita telah baca bersama, Mazmur 147 ayat 1-20 dengan tema memuji Allah Sang Pemelihara. Refleksi apa yang kita ambil untuk kehidupan kita umat Kristen dewasa ini? Ajakan untuk memuji Tuhan juga datang kepada saya dan Bapak Mama. Bacaan ini mau mengatakan kepada kita bahwa kenapa kita layak memegahkan dan memuliakan Tuhan. Karena kasih pemeliharaan Tuhan itu abadi, kekal, dan sempurna. Alasan kenapa kita harus megahkan Tuhan dalam hidup, kenapa kita harus hormat dan tunduk memuji Tuhan dalam hidup, karena pemeliharaan Tuhan itu kekal, abadi, dan sempurna. Bacaan memperlihatkan kepada kita bagaimana Tuhan bertanggung jawab untuk keberlangsungan kehidupan umat Israel. Begitu juga dengan kita, umat kepunyaan Tuhan. Bertanggung jawab untuk apa yang sudah kita lalui. Firman Tuhan mengajak kita untuk merenungkan hari-hari yang sudah berlalu. Tuhan memelihara kita dalam masa lalu kita. Renungkanlah pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita yang sudah kita lalui. Tapi firman Tuhan juga mau bilang kepada kita bahwa Tuhan terus memelihara kita masa kini dan masa depan. Dan itu yang Tuhan janjikan kepada umat Israel, kepada kita umat Tuhan pada masa kini. Dalam kekuasaannya, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna. Kalau kita lihat dalam kisah penciptaan,
ketika Tuhan menciptakan bumi, langit dengan segala isinya. Sungguh amat baik. Baik untuk siapa? Baik untuk manusia. Karena itu Tuhan ciptakan manusia pada hari yang terakhir. Setelah Tuhan menciptakan cakrawala. Setelah Tuhan menciptakan terang. Kemudian Tuhan menciptakan cakrawala. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Tuhan menciptakan segala jenis binatang. Untuk apa? Untuk dikuasai oleh manusia. Manusia tinggal menikmatinya. Bentuk pemeliharaan Tuhan ada dengan menyediakan segala sesuatu. Karena itu kalau kita dapat menikmati segala sesuatu yang ada dalam hidup kita saat ini, itu bukan karena kekuatan dan kekuasaan kita, tetapi karena Tuhan dalam kuasanya menyediakan segala sesuatu bagi kita. Dalam penciptaannya, Tuhan memainkan peran sebagai Allah, pengatur, pengendali segala sesuatu. Tetapi dalam keberlangsungan alam semesta, ada peran manusia yang Tuhan minta untuk mainkan. Ketika Tuhan membuat Taman Eden dengan segala sesuatu yang begitu indah untuk dinikmati, Tuhan ciptakan manusia, kemudian Tuhan tempatkan untuk usaha dan pelihara. Tuhan sudah kasih alam semesta, Tuhan sudah ciptakan, sungguh amat baik bagi kita, namun ada peran yang harus kita mainkan. Memelihara dan mengusahakannya. Pemeliharaan Tuhan sempurna dan kekal, itu juga nyata ketika manusia jatuh dalam dosa. Tuhan tidak membiarkan ia dalam keterpurukannya. Memang benar, dia akan bergumul dengan tanah, semak duri dan rumput duri, tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanannya. Manusia akan berpeluh dalam mencari makanan. Dia harus berjuang keras untuk mendapatkan berkat karena kejatuhan daripada manusia. Manusia diusir dari Taman Eden, segala sesuatu yang sudah diciptakan dengan sungguh amat baik itu. Tapi pemeliharaan Tuhan, Tuhan buat kasih dia pakaian. Jadi sekalipun manusia ada dalam kejatuhan, pemeliharaan Tuhan itu abadi, kekal. Dan kalau saya dan Bapak Mama ada sampai saat ini, Tuhan tidak saja menciptakan kita, tapi terus memelihara kita dengan berkat-berkat-Nya. Dalam bacaan digambarkan bahwa Tuhan penguasa alam semesta. Dia menutupi langit dan awan-awan. Dia menyediakan hujan. Dia membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Alam semesta ini terjadi bukan dengan sendirinya atau semestinya. Ada oknum pribadi, Allah kita yang menciptakan. Dia yang mengatur kapan matahari harus terbit dan terbenam. Kapan harus panas dan hujan. Curahan secukupnya untuk apa yang dibutuhkan oleh manusia. Dia memelihara. Dalam kekuasaannya menciptakan, dia memelihara dan mengendalikan alam semesta. Termasuk kehidupan saya dan Bapak Mama. Kita punya alasan untuk khawatir. Kita punya alasan untuk cemas akan hari atau masa depan kita. Kehidupan semakin sulit, kadang-kadang menuntut kita harus realistis, berpikir dengan logika. Dan kadang-kadang itu kemudian membuat kita mengkerdilkan kuasa Tuhan. Kita tidak lagi berpikir secara iman. Mau kerja bagus, dapat pekerjaan baik, siap dulu. Dan pikiran-pikiran kita yang realistis secara logika membuat kita mengabaikan Tuhan yang adalah pengendali alam semesta dan yang bertanggung jawab memelihara kehidupan kita. Kita perlu untuk terus punya waktu merenungkan bagaimana pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hari-hari yang sudah kita lalui. Supaya
kita tidak ada dalam keraguan untuk mempercayakan hidup kita pada masa kini dan masa depan yang dalam ketidakpastian itu atau dalam kerahasiaan itu. Firman Tuhan datang dan mau meneguhkan iman kita bahwa Tuhan bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan kehidupan kita. Penyertaan Tuhan sempurna karena Tuhan tidak saja memelihara fisik daripada umat Israel, tetapi juga iman atau jiwa daripada umat Israel. Ketika Tuhan membebaskan mereka dari penindasan di pembuangan, Tuhan juga menyembuhkan mereka yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi Tuhan yang memelihara kita tidak saja mencukupkan dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan makan, minum, dan pakaian, tempat tinggal. Tetapi Tuhan juga Tuhan yang peduli dan memelihara kesehatan hati kita, jiwa kita, keselamatan iman kita. Kita ada dalam keterpurukan, kita ada dalam kekecewaan, kita ada dalam keputusasaan, kita ada dalam kebimbangan. Karena hidup yang sulit ini, hidup yang rumit dengan berbagai-bagai persoalan, berbagai-bagai hubungan. Tetapi firman Tuhan mau bilang kepada kita, Tuhan memelihara bahkan hati dan jiwa kita. Apa yang saya dan Bapak Mama rasakan, mungkin kita tidak bisa jujur di hadapan manusia. Tetapi Tuhan mau bilang bahwa Dia tahu seluruh isi hati kita. Dan Dia bertanggung jawab untuk menyembuhkan hati kita yang patah, yang hancur, dan membalut luka-luka kita. Itulah Allah Tuhan kita. Allah yang pemeliharaannya sempurna. Teruslah ada dalam pujian kepada Sang Pemelihara itu. Pada Dia, dalam tangannya, dalam nama Yesus, segala sesuatu ada dalam kekuasaannya. Dia yang menghembusi rohnya kepada kita untuk menghidupkan kita, menghidupkan tubuh jasmani kita, menghidupkan jiwa kita yang mati karena persoalan-persoalan kehidupan, dalam keputusasaan dan dalam kehancuran hati dan jiwa. Dia juga yang menghidupi alam semesta. Jadi ada kehidupan dalam tumbuhan, dalam binatang-binatang, dalam segala isi alam semesta ini. Tuhanlah yang mengirim rohnya dan memberikan kehidupan. Karena itu tidak ada alasan bagi kita. Saya dan Bapak Mama ada bukan sekedar karena hari Minggu kita harus gereja. Tapi dalam satu kesadaran, Tuhan pengendali tunggal kehidupan itu. Alam semesta termasuk kehidupan kita, manusia ciptaan Tuhan. Tuhan memelihara jiwa kita dengan juga memberikan kebenaran firman Tuhan. Memberitakan firman-Nya, memberitahukan ketetapan-ketetapannya. Supaya kita terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya jiwa kita tetap diselamatkan. Karena itu kalau firman Tuhan terus diperdengarkan, bersyukurlah kita yang membuka hati dan telinga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang menuntun kita dan membawa keselamatan bagi jiwa dalam iman kita. Kita ada dalam penghayatan bulan lingkungan hidup dan bentuk pujian kepada Allah Sang Pemelihara itu juga harus nyata dalam tindakan nyata kita. Kaum Bapak punya program tanam pohon di sekitar sumber mata air dari bendungan atau sepanjang kampung kita aliran sungai. Itu satu bentuk tindakan kita untuk memelihara dan memulihkan alam. Atau menanam pohon-pohon. Karena pohon yang sudah ada kita tebang, tapi tentu bukan kita yang tanam. Karena itu kita juga pelihara dan pulihkan untuk generasi masa depan kita. Atau hal-hal yang terlalu simpel,
Tetapi sebenarnya itu penting, membuang sampah pada tempatnya, peduli atau ramah alam lingkungan. Hidup dalam kebersihan itu sebagian dari cerminan iman kita. Dan kita bersyukur kalau Gemit secara khusus menyediakan bulan dan menetapkan bulan November untuk kita belajar mensyukuri. Alam semesta yang Tuhan ciptakan sungguh amat baik, indah untuk kita nikmati. Tapi ada tanggung jawab kita sebagai bentuk syukur kepada Allah Sang Pemelihara itu. Kita juga harus memelihara alam ciptaan ini. Dan memelihara iman kita dengan terus mensyukuri dan bersyukur kepada Tuhan yang tidak pernah menyembunyikan kekuasaan dan kemurahan kepada anak-anak yang takut akan Dia. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.